susu udah aku bagi-bagiin, bos. Hai. Susu apa? Susu kemarin tuh bagi ada yang Sehat dong. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hai. Lagi pada ngapain ini? Jam 12:30. Ini nggak bisa dibalikin lagi ya? Minum kopi aja ganteng banget, AA. Oke, lagi ada di Kopi Bro. Standby karena bentar lagi mau ada meeting. Secakep katanya. Nggak secakep ini mah. si Arman mana si gendut, bro. Bro, tunggu dulu dong bro. Lagi. Iya, habis sholat zuhur tadi barusan kurusan karena sepedahan, terus juga karena mungkin kecapean juga. Jadi kalau ada yang bilang sakit atau pucat karena pakai preset gitu. Kopi Brook ini adanya di Tebet Barat Dalam Raya nomor 20. Jadi buat kalian-kalian yang mau mampir silahkan mampir karena saya setiap hari ada di sini. Saya mau lihatnya sama kalian ya, situasi di depan seperti apa tuh. Oke. Nanti mau meeting lagi kita di Kopi Bro. Iya dong, harus dong. Oke, kalau ada yang nanya umur saya berapa, silakan searching aja di Google. Saya umurnya berapa tahun. Iya, oke. Ini saya mau ngomongin soal berita yang lagi banyak di luaran ya, yang bilang saya ini kurusnya pucat, terus juga beda banget sama yang dulu. Terus juga ada yang bilang saya pakai obat-obatan tertentu, ada yang bilang saya berpenyakit menular. Alhamdulillah, kalau saya pribadi saya ngerasa sangat sehat sekarang ini. Saya kurus karena saya sepedahan. Saya juga kurus karena mungkin kecapean, banyak kerjaan yang harus dilakukan. Jadi bukan karena sakit ataupun pakai hal-hal yang kurang baik ya. Gitu. Saya juga baru kehilangan ibu baru 1 tahun, 18 September ini setahun saya kehilangan beliau. Jadi mungkin secara tidak langsung berpengaruh pada fisik. Kalau dibilang saya tuaan ya pastilah saya tua ya, karena mungkin kalian lihatnya waktu saya syuting Genie of Genie kali. Gitu. Dan sebenarnya kalau masalah kayak tua segala macam kan masih bisa perawatan. Cuma saya bukan tipikal orang yang suka perawatan ke salon kecantikan, ke klinik kecantikan gitu ya. Saya bukan orang yang centil untuk merawat badan, karena saya lebih fokus pada makanan yang saya konsumsi. Terus juga lebih banyak olahraga kayak sepedahan, kayak lari sore, lari pagi, dan lari dari kenyataan. Gitu. Terus gini ya, sebenarnya saya tuh nggak mau nanggepin tentang komentar-komentar yang lumayan pedas di luar sana, yang bilang saya berpenyakit, terus juga yang bilang saya pakai obat-obatan gitu. Saya nggak mau sebenarnya berkomentar, cuman makin lama kesini kok makin ganggu ya, makin menjadi-jadi gitu ya netizen ini. Ya jadi kayaknya saya mau ngasih tahu sama kalian kalau keadaan saya baik-baik aja gitu loh. Saya juga nggak mungkin lakuin sesuatu yang bodoh, karena setiap malam saya harus ngaji, setiap malam saya harus yasinan untuk mendoakan almarhumah. Jadi saya nggak mungkin lakuin sesuatu yang bodoh. Terus juga pekerjaan saya yang mengharuskan saya untuk harus sehat. Apalagi di zaman pandemi begini kan, dimana virus banyak di mana-mana, jadi kita harus ekstra jaga kesehatan. Dan saya harap juga kalian bisa seperti itu sama. Gitu. Saya nggak pengen dengar, tapi ya gitulah
banyak banget orang-orang di luar sana yang udah dikasih penjelasan tapi mereka sotoy gitu, so tahu. Gitu. Tapi ya bersyukur saya punya kalian yang memang baik, yang selalu mendoakan yang baik-baik gitu loh, yang menanyakan kabar saya, memang benar-benar tulus pengen tahu apakah saya baik-baik aja atau enggak gitu. Seperti kalian yang kalian lihat, saya nggak pucat ya, saya cukup seger gitu. Kayak gitulah. Nah, ini adalah asisten namanya Ika Cantika seadanya. Saya kurusan nggak Mas? Hah? Enggak kurusan lo. Enggak ya. Gini. Follow IG saya ya. Aduh. Kesel ya lihatnya ya. Gitu. Oke, ya semangat dong, semangat kakak. Itu ya. Jadi apa ya? Saya cuma pengen menghimbau buat teman-teman yang ada di sini, kalau mau komentar sebaiknya dipikir dulu gimana dampaknya buat orang-orang yang dikomentarin. Memang resiko saya sebagai seorang public figure ya, akan banyak komentar-komentar yang kurang mengenakan. Tapi ya namanya manusia, kita juga nggak bisa yang terus-terusan bisa menerima. Apalagi komentar-komentar itu bisa dilihat oleh keluarga, oleh kakak saya, oleh adik saya, oleh ponakan-ponakan. Kasihan sama mereka kalau sampai ini menjadi sebuah kesedihan buat mereka gitu. Jangan sampai apa ya, menyakiti mereka gitu. Susah buat saya untuk maafin orang-orang yang suka ngomong asal gitu tentang seseorang yang mereka juga nggak tahu keadaannya seperti apa yang sebenarnya ya. Gitu. Saya tuh berusaha untuk menjadi orang yang jaga omongan, jaga sikap gitu. Kalau dibilang saya saya bisa aja balas komentar-komentar mereka dengan lebih menyakitkan, cuman buat saya buat apa gitu, toh juga nggak ada gunanya, nggak langsung bikin kita juga jadi banyak pekerjaan terus banyak rezeki kan, enggak gitu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman di sini nggak ada yang punya penyakit hati begitu ya gitu. Mudah-mudahan bisa jaga sikap, jaga ucapan juga. Apalagi kita komentarin orang-orang yang kita cuman lihat di foto, lihat di infotainment, lihat di podcast-podcast, di berita-berita online gitu. Saya nggak pucat kok tuh, nggak pucat gitu. Oke, apa gitu. Jadi ya ya salam buat semuanya yang ada di sini yang lagi nonton ya gitu. Saya insyaallah akan selalu sehat, tolong doakan ya, tolong doakan. Karena apa ya, saya tuh pengen balik lagi ke dunia entertain, cuman kadang-kadang kalau udah baca komentar-komentar yang negatif, yang cenderung ke arah keji, suka akhirnya jadi maju mundur karena saya tuh masih apa ya, saya nggak mau orang-orang yang saya sayangi merasa terganggu gitu. Saya pengen aktif lagi di dunia entertain, cuman ya gitu tadi, banyak orang-orang yang suka asal jeplak kalau ngomong gitu. Yang saya kadang-kadang bingung, kok ada ya orang yang apa ya, cuma ngelihat berita terus komentarnya kok begitu keji gitu. Sampai saya tuh sama orang tua diajarkan untuk selalu hati-hati kalau ngomong, hati-hati kalau berucap, hati-hati kalau bertindak gitu. Tapi di luar sana kok kayaknya mereka dengan ada zaman media sosial begini kayak dijadikan suatu wadah mereka untuk berkomentar, apa ya, merendahkan orang-orang yang
mereka nggak kenal sebenarnya gitu. Terus kayak masalah urusan nikah apa segala macam, gini ya, semua orang pasti pengen hidupnya sempurna, semua orang pasti pengen punya pekerjaan yang bagus, pengen menikah cepat-cepat, tapi kan tidak semua bisa kita dapatkan dalam hidup ini. Mungkin saya nikahnya telat, tapi saya dapat pekerjaan yang banyak sekali orang dambakan, orang pengen gitu. Jadi saya cukup untuk udah mensyukuri aja lah apa yang saya punya. Masalah nanti kayak udah nikah aja nanti nggak akan banyak omongan ABCD, menjamin kan? Nggak menjamin juga. Orang yang namanya punya penyakit hati, apapun yang kita lakukan pasti akan mereka ada celah untuk ngata-ngatain gitu. Ya gitulah. Jodoh ada tangan Tuhan, iya, amin. Gitu, kayak gitu. Ya saya tuh sebenarnya nggak pengen ngomong, saya bukan tipikal orang yang juga suka mengklarifikasi segala sesuatu berita-berita yang ada di luaran. Cuman kayaknya kalau yang berita kurus aja heboh, saya agak sedikit terganggu gitu loh. Orang-orang tuh banyak yang pengen kurus sebenarnya, tapi ini kok malah jadi narasinya kemana-mana gitu. Saya tuh sepedaan, jadinya ya kalau kurus ya wajar lah. Kalau makin tua ya wajar, saya juga bukan vampir. Saya juga nggak pakai botox gitu. Saya bisa aja pakai botox biar ini semua keriput hilang gitu. Tapi ya ngapain? Udahlah, ini sebagai pengingat bahwa saya umur harus semakin bertambah, harus menjadi semakin baik sebagai pribadi, harus semakin ya berusaha untuk menjadi orang yang lebih dewasa gitu. Ya kan, saya juga yakin buat teman-teman yang ada di sini tuh pengen kurus gitu, pengen kurus karena biar baju nggak beli baru lagi, celana juga nggak beli baru lagi gitu. Saya pakai celana ini udah 10 tahun dan nggak pernah beli lagi. Baju saya juga yang lama-lama udah bisa dipakai lagi karena saya agak kurusan sekarang. Gitu. Ya, buat para teman-teman yang ada di sini, terima kasih atas supportnya, terima kasih atas segala doa baiknya, terima kasih karena udah mensupport selama ini. Buat orang-orang di luar sana yang masih punya penyakit hati, lebih baik cari hobi yang lain, hobi yang lebih menghasilkan, hobi yang bisa bikin kita beli handphone bagus, rumah bagus, mobil bagus gitu ya. Kayak gitu. Iya, yang bilang saya tua lah apa segala macem lah, yang Mas juga udah nggak muda lagi gitu. Iya, bagus kan, jadi lebih hemat kalau nggak beli celana, nggak beli baju lagi. Itu saya dulu syuting Jini Wajin itu tahun 97 ya, jadi masih SMA kelas 2. Sekarang udah lama nggak muncul, terus tiba-tiba saya muncul kurus, dibilang lagi yang aneh-aneh. Sebenarnya ini kejadian udah yang kedua kalinya ya. Dulu juga pernah dari cabi terus kurus, ada lagi omongan yang nggak mengenakan gitu. Terus sekarang juga begitu sama. Sebenarnya kalau kurus itu udah dari setahun yang lalu saya kurus gitu. Cuman ya heboh aja sekarang gitu. Udahlah, saya ini kan bukan artis yang suka banyak tingkah, enggak gitu. Saya juga banyak menolak tawaran talk show karena saya takut nanti kalau kita bercanda-bercanda ada orang yang sakit hati gitu. Karena kadang-kadang kalau kita lagi talk show itu kan kalau mau heboh-hebohan kadang-kadang kita suka nggak kontrol ucapan, perlakuan. Makanya saya tuh jarang untuk mau masuk ke dalam sebuah talk show terus heboh-hebohan gitu, enggak. Buat saya bukan tipikal orang yang akan menghalalkan segala cara untuk dapetin pekerjaan, untuk dapetin sebuah popularitas gitu.
Karena saya takut kalau jadi public figure gitu, kalau kita nyotoin yang jelek-jelek, nanti ada orang yang ngikutin, yang menganggap bahwa apa yang kita lakukan yang sebenarnya salah itu menjadi sebuah yang lumrah gitu. Sebuah keharusan bahwa kalau untuk eksis, untuk dapatnya sebuah popularitas, sebuah pekerjaan itu harus heboh, nggak peduli dengan perasaan orang lain. Saya bukan tipe orang yang kayak begitu gitu. Saya orang yang sangat menjaga sikap, sangat menjaga ucapan, apalagi kalau untuk tampil di ranah publik, di media gitu. Kalau sehari-hari saya bisa gila gitu, saya bisa ngomong apa aja sama teman-teman, bisa bercanda apa aja gitu, kayak gitu ya. Aduh. Kan kalian juga tahu lah kalau saya tuh jarang live karena nggak ada yang perlu saya omongin juga buat sama kalian gitu. Tapi kalau kalian mau nanya sesuatu yang saya bisa share yang baik untuk kalian, saya akan jawab dengan senang hati gitu. Tapi kalau untuk sengajain live terus ngobrol ini itu bukan tipikal saya banget ya gitu. Kayak gitu. Saya juga ngomongnya bisa kok pedes, bisa sebenarnya saya lawan, cuman buat apa? Sama dong saya kayak orang-orang itu gitu. Ya enggak gitu, kasihan sih sama adik sama kakak gitu yang baca-baca begitu kan, komentar-komentar yang nggak berfaedah. Untuk apa sih kalian komentarin public figure kayak begitu? Untuk apa? Saya kadang-kadang suka heran apa yang terjadi dalam kehidupannya mereka sehingga mereka punya amarah yang begitu besar dan mereka lampiaskan pada orang-orang yang mereka lihat di media sosial. Mudah-mudahan lah ya mereka sadar. Beberapa orang sudah saya DM yang komentarnya terlalu pedas, yang sungguh keji ya gitu, dan mereka minta maaf. Dan kalimat mereka, ya saya minta maaf kalau memang kata-kata saya menyinggung. Saya tuh kadang-kadang suka bingung ya, bukannya harusnya ngomong dipikir dulu ya kalau ngomong ya, ini orang tersinggung apa enggak, ini orang akan baca apa enggak gitu loh. Karena yang baca itu kan bukan cuma saya, tapi ada keluarga, ada orang-orang yang sayang sama saya gitu. Dan kalian menyakiti satu orang, bukan cuma satu orang yang kalian sakiti doang, tapi orang-orang yang menyayangi saya gitu. Mereka juga tersakiti dengan komentar-komentar yang kurang bagus itu. Gitu. Ya mungkin karena kurang bahagia, cari perhatian gitu. Ya bisa begitu, karena kalau orang bahagia itu kan pasti dia fokusnya ke hal-hal yang lebih baik. Dia fokus ke hal-hal yang membuat dia bahagia gitu. Tapi ada orang-orang sebagian yang memang mencari kebahagiaan dengan cara berkomentar yang jelek tentang orang itu, dan berharap orang itu kesal, dan di situ dia bahagia gitu. Jadi saran saya cari hobi yang lain yang bisa lebih baik lagi untuk kehidupannya gitu, bukan cuma nyinyirin di media sosial gitu. Saya ini bukan artis yang macam-macam kok. Saya kalau kalian tegur di jalan, saya pasti akan senyum gitu. Kalau kalian minta foto sama saya pasti akan oke, ayo kita foto. Karena buat saya itu adalah resiko yang harus saya lakukan. Dan buat saya almarhum bapak saya selalu bilang, kalau ada yang minta foto artinya dia senang sama kamu. Jadi kamu jangan nolak, segimanapun capeknya, ayo foto gitu. Kayak gitu jadinya. Karena mereka pengangguran kali ya mungkin mereka tapi enggak, susah sih ya. Ada yang memang mungkin pengangguran, mereka nggak tahu nggak mau ngapain, akhirnya komentar-komentar. Tapi ada juga nggak sedikit yang mereka punya pekerjaan, tapi siapa Bu In? Mana? Suruh masuk aja nggak apa-apa. Tapi mereka yang punya pekerjaan, tapi emang udah tabiat ya. Sekarang tuh serem banget, orang-orang tuh mengomentari orang itu dijadikan sebuah culture, sebuah budaya
budaya, itu yang paling menyeramkan buat saya ya gitu. Jadi udah stop lah, lebih baik kita fokus pada apa yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, fokus pada pekerjaan kita biar kita bisa bantu keluarga, bisa kita menjadi lebih baik lagi, bisa membeli apa yang kita pengen gitu ya. Karena nggak guna juga kita berkomentar-komentar yang aneh-aneh. Ini bukan cuma buat saya, tapi buat orang-orang yang kalian lihat di media sosial gitu. Itu karena kadang-kadang kalau dunia artis ini nggak seperti yang kalian lihat, banyak gimmick-gimmick gitu. Kayak kelihatan misalkan si artis A sama si B itu pada berantem, pada mereka kompakan di belakang sana. Kalian cuma dipermainkan, dan kalian jangan terpengaruh dengan apa yang kalian cuma lihat lewat video, lewat foto gitu. Anggap aja kalau buat saya pribadi gitu ya, ada konflik A, konflik B, konflik C tentang apa yang kita lihat di media sosial, anggap aja itu sebagai sebuah hiburan, ambil hikmahnya gitu. Ambil hikmahnya bahwa kita jangan kayak begitu. Udah, that's it. Gak usah kita komentar-komentar yang jelek-jelek gitu. Lebih baik kita komentar atau kita mendoakan yang baik-baik, karena doa kita buat orang lain pasti akan berbalik juga buat kita. Kita mendoakan orang lain baik, artinya kita juga mendoakan diri kita baik gitu. Karena hidup ini pasti ada karmanya. Apa yang kita tanam itu yang kita petik. Itu loh. Ya. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak. Jadi nggak usah khawatir kalau saya baik-baik aja. Saya sehat, alhamdulillah. Tolong doakan, dan saya juga doakan mudah-mudahan kalian menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjadi orang-orang yang sukses. Ya, dah gitu aja paling. Terima kasih banyak udah nonton. Nanti kita akan ketemu lagi lain kesempatan. Assalamualaikum. Gimana yang dimatiin? Oke, are you sure to it? Oke. Okay.